Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Auditing STI Surakarta. Oke, pada topik kita kali ini kita masuki pertemuan yang ke-8 ya, mengenai audit siklus pengeluaran. Nah, ini berkebalikan dengan pertemuan sebelumnya mengenai audit siklus pendapatan. Nah, ini yang pertemuan kali ini yang audit siklus pengeluaran. Nah, nanti tujuannya apa? Teman-teman setidaknya tahu mengenai mampu menjelaskan ya mengenai apa itu audit siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran. Nah, itu terkait dengan siklus pengeluaran itu sendiri, kita harus melakukan teman-teman semuanya harus memahami dulu mengenai siklus-siklus transaksi dalam sebuah akuntansi ya. Nah, itu. Nah, sedikit review ya mengenai siklus ya. Jadi namanya aja transaksi. Dalam siklus transaksi itu sifatnya, dari segi sifatnya aja biasanya berulang-ulang ya. Frekuensinya itu terulang, cuman nanti berbeda-beda. Nah, tergantung apa karakteristik dari operasional perusahaan klien kita. Nah, nanti transaksi-transaksi itu perlu dikelompokkan. Nah, itu. Nah, jadi nanti kita bisa melakukan pengelompokan. Nah, berbicara mengenai aktivitas bisnis ya. Nah, aktivitas bisnis itu dalam sebuah usaha itu biasanya dimulai dari kas masuk. Ya, kas masuk. Itu kas masuk itu bisa dari aktivitas operasional, aktivitas utama, atau terkait dengan pendanaan, mendapatkan dana. Ya. Atau mungkin aktivitas investasi dari pemegang saham atau pemilik. Nah, itu dikumpulkan ke dalam kas. Nah, nanti kas itu nanti digunakan untuk apa? Operasional, membiayai. Nah, biaya yang dikeluarkan ini namanya nanti siklus pengeluaran dalam sebuah aktivitas perusahaan. Nah, jadi kas yang keluar itu ya juga bisa untuk aktivitas pendanaan ya, mendanai kegiatan-kegiatan, aktivitas investasi. Sebuah usaha itu butuh investasi mungkin ya. Nah, itu. Nah, kemudian operasional, kegiatan operasionalnya, kegiatan core bisnis utamanya ya, misalnya untuk biaya pembelian bahan baku dan seterusnya. Nah, itu nanti yang akan kita fokuskan pada audit siklus pengeluaran, karena nanti siklus pengeluaran itu kita harus paham dulu apa yang menjadi bisnis dari klien kita. Setelah itu baru kita nanti akan memahami, oh jadi pengeluarannya itu kemana saja alurnya ya. Nah, itu. Nah, jadi terkait dengan siklus pengeluaran itu kita biasanya nanti dalam sebuah neraca ya, kalau digambarkan itu biasanya pada posisi utang lancar ya, entah itu utang dagang atau utang-utang biaya. Nah, ini yang menjadi fokus dalam siklus pengeluaran mata kuliah audit, atau dalam memahami siklus pengeluaran seorang auditor. Itu kalau dari neraca tadi di utang, entah itu utang lancar maupun utang dagang ataupun utang biaya. Nah, kemudian untuk siklus pengeluaran lainnya itu teman-teman bisa lihat di laporan laba rugi. Ya, misalnya laporan laba rugi itu komponennya apa saja? Ada biaya operasional. Nah, itu salah satu siklus pengeluaran ya. Nah, jadi nanti arus kasnya itu dikeluarkan untuk apa? Membiayai kegiatan operasional. Nah, itu. Jadi siklus pengeluaran secara konsep itu sendiri itu transaksi tentang pengadaan barang ataupun jasa untuk apa? Kegiatan operasional usaha. Nah, lebih gampangnya kalau siklus pengeluaran ya transaksi pembelian, entah itu pembelian bahan baku, pembelian persediaan kalau perusahaan dagang, kemudian biaya
untuk administrasi dan umum yang dikeluarkan secara rutin dan itu langsung terkait dengan bisnis utamanya ya. Nah itu selain itu juga semua biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas untuk misalnya membuka pangsa pasar butuh biaya marketing misalnya. Nah itu juga dikategorikan sebagai siklus pengeluaran sebuah perusahaan. Nah kita seorang auditor nanti harus memahaminya sampai ke situ ya. Nah kemudian untuk pengadaan barang itu bisa non operasional, bisa operasional. Kalau operasional yang tadi yang langsung terkait dengan aktivitas kegiatan utama perusahaan. Ya operasional itu kalau perusahaan manufaktur ya produksi. Kalau perusahaan dagang itu ya langsung untuk pembelian barang dagangan misalnya. Itu. Kemudian untuk memperoleh barang dagangan membutuhkan biaya, entah itu biaya pengiriman, biaya angkut. Nah, itu kalau sifatnya siklus pengeluaran yang operasional. Dan non operasional itu yang tidak langsung terkait dengan kegiatan utama dari usaha tersebut, misalnya untuk membeli aset tetap atau misalnya untuk membeli tanah misalnya ya, tanah itu tidak langsung digunakan untuk kegiatan utama. Nah itu bisa digunakan transaksi barang ataupun jasa di mana itu bisa dikategorikan sebagai siklus pengeluaran tapi itu sifatnya non operasional seperti itu. Nah kemudian dalam mengaudit siklus pengeluaran tadi, seorang auditor itu membutuhkan beberapa istilahnya membutuhkan beberapa kompetensi atau penguasaan. Ya, yang pertama apa? Akuntan itu sendiri atau auditor harus memahami akuntansi pembelian persediaan barang dagangan dan suplis kantor. Ya, itu misalnya ya. Agar apa? Nanti dalam mengaudit itu bisa efektif dan efisien ya. Nah, jadi seorang auditor harus menguasai akuntansi memang ya. Nah, kemungkinan untuk apa? Kalau untuk siklus pengeluaran itu ya transaksi misalnya pembelian persediaan. Untuk pengakuan biaya terkait dengan pengadaan barang dagangan. Nah itu kemudian untuk administrasi ya biaya tenaga kerja langsung. Nah itu kemudian ada alokasi biaya-biaya operasional yang dimasukkan pada periode tertentu. Nah audit siklus pengeluaran secara garis besarnya itu kita dimulai dari audit laporan keuangan dari bawah dulu. Nah, kemudian ditarik ke atas ke bagaimana sistem pengendalian internal dari siklus pengeluaran dan setelah itu baru kita menarik data terkait dengan siklus pengeluaran itu sendiri. Misalnya pembelian. Ketika ada kegiatan pembelian barang itu bisa secara tunai atau kredit. Kalau kredit kan otomatis muncul utang misalnya. Nah, tapi kalau secara cash berarti kan dia mengeluarkan biaya. Nah, kemudian proses akuntansinya itu sendiri bagaimana di perusahaan klien itu? Misalnya dia masih manual kah atau sudah menggunakan digital? Misalnya menggunakan aplikasi. Nah, itu kalau menggunakan aplikasi tentunya kita juga harus pahami dulu aplikasinya apa yang digunakan. Tentunya setiap perusahaan memiliki kebutuhan masing-masing dan itu pun memiliki variasi dari aplikasi itu sendiri ya. Nah kemudian baru kita harus kita punya patokan kan PABU ya, prinsip akuntansi berterima umum atau PSAK untuk mengukur mengevaluasi akun-akun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh klien itu bagaimana. Nah itu terkait dengan pengakuan misalnya terjadi transaksi pembelian. Jadi berarti kan pengakuan pembelian. Kemudian pengadaan. Berarti kan juga pengakuan pembelian. Itu kan semua terkait dengan siklus pengeluaran dari usaha klien. Nah itu. Nah misalnya dalam audit siklus pengeluaran ya
itu memang nanti seorang auditor harus fokus pada apa? Transaksi, misalnya satu pembelian persediaan, ya, otomatis pengakuannya misalnya ya debitnya persediaan, kalau kreditnya utang dagang atau kas. Kalau utang dagang kan kalau pembeliannya kredit tadi, sedangkan kalau kas kalau pembeliannya secara cash tunai berarti kan kreditnya kas itu. Nah kemudian misalnya penggunaan suples kantor, ya, debitnya itu biaya suples kantor, kreditnya persediaan suples kantor. Nah kemudian menjual barang dagangan, nah kan mengeluarkan biaya, misalnya biaya penjualan. Nah itu mengakuinya bagaimana? Debitnya adalah kos penjualan, nah kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Nah karena dalam melakukan penjualan otomatis kan itu juga membutuhkan biaya ya, salah satunya minimal adalah HPP misalnya. Selain itu juga mungkin biaya-biaya yang timbul ketika kita melakukan penjualan. Nah itu siklus pengeluaran itu seperti itu. Kemudian pelunasan utang ya, ketika kita membeli secara kredit terus kita melunasi, nah itu kan juga mengeluarkan ya, pengeluaran cash ya. Nah itu kan otomatis nanti akan mendebet utang dagang dan mengkredit kas. Nah ini salah satu contoh pengakuan dalam transaksi siklus pengeluaran. Nah itu nanti teman-teman harus pahami sampai segitu, karena itu semua nanti untuk melakukan audit, apakah pengeluaran yang dilaporkan oleh klien kita itu sudah sesuai dengan prinsip atau belum. Kan sifatnya kita mengevaluasi saja. Nah itu, misalnya ini ada ilustrasi ya terkait dengan mutasi ketika ada transaksi siklus pengeluaran terkait dengan utang dagang. Nah ketika ada pelunasan ya berarti nanti debitnya di pelunasan utang. Kemudian misalnya ada diskon berarti potongan tunai. Kemudian ada barang yang tidak sesuai kita kembalikan berarti ada retur pembelian. Nah, kemudian untuk sisi kredit itu ada pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku dan pengakuan macam-macam biaya. Nah, ini salah satu contoh ilustrasinya. Padahal nanti kalau berbicara mengenai siklus pengeluaran itu masih ada beberapa lagi terkait dengan transaksi-transaksi. Mungkin itu dulu teman-teman terkait dengan siklus pengeluaran di mata kuliah audit kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi di lain waktu dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.